pertempuran puncak akhirnya dimulai. Di Jepang, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba Infinity Castle sudah menghantam layar bioskop sejak 18 Juli 2025 lalu. Film ini bukan hanya sekedar kelanjutan cerita seri animenya, tetapi merupakan awal dari akhir. Di Indonesia sendiri, kita masih harus menunggu momen itu pada 15 Agustus 2025 nanti. Film ini sedang booming di Jepang. Dalam 4 hari saja, pendapatannya tembus 7,3 miliar yen. Bagaimana tidak, Infinity Castle Arc oleh fansnya di Jepang dianggap memiliki backstory karakter yang paling emosional dan epik dalam keseluruhan seri. Selain itu, adegan pertarungannya juga digarap dengan sinematografi yang luar biasa dan kualitas animasinya sangat apik. Arc Infinity Castle ini tentunya akan menjadi pengalaman visual yang akan membekas di ingatan kita. Tanjiro memulai perjalanannya sebagai pembasmi iblis secara terpaksa setelah seluruh keluarganya dibantai oleh Muzan dan hanya menyisakan Nezuko yang sengaja dirubah menjadi iblis. Tanpa diketahui, Nezuko adalah jawaban dari pencarian panjang Muzan selama ribuan tahun untuk menaklukkan sinar matahari yang selama ini membelenggu ambisi gilanya untuk menjadi makhluk terkuat sehingga bisa menaklukkan dunia dan memerintah seluruh umat manusia. Melihat potensi Tanjiro dan tingkah unik Nezuko yang berbeda dari iblis lainnya, Giyu mengambil keputusan berat untuk membiarkan Tanjiro mengikuti ujian seleksi Demon Slayer Corps di bawah bimbingan Sakonji Urokodaki, mantan Hashira air yang legendaris. Tanjiro berlatih keras dan menemukan fundamental teknik pernapasan air melalui konsep gerakan air yang mengalir dan akhirnya berhasil menguasai 10 bentuk dasar dari teknik pernapasan tersebut. Sementara Giyu Tomioka, Hashira air saat ini, dia bukan hanya mewarisi teknik pernapasan air, melainkan menciptakan bentuk ke-11, yaitu Dead Calm. Teknik pertahanan absolut yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang mencapai ketenangan total di tengah kekacauan. Film ini menyoroti perjuangan mereka berdua menghadapi Akaza, iblis Upper Moon Rank 3 yang brutal dan tak mengenal ampun. Di bagian kastil yang lain, Coach Hoshinobu, si Hashira serangga, tidak sengaja bertemu dengan Doma, iblis Upper Moon Rank 2 dengan karakteristik psikopat, pengguna seni darah iblis dengan unsur es yang mematikan. Infinity Castle bukan sekadar markas iblis biasa. Ia adalah manifestasi dari seni darah iblis milik Nakime, iblis Upper Moon Rank 4 yang menggantikan posisi Han Tengu setelah kematiannya di Swordsmith Village Arc. Dengan memainkan biwa pada nada-nada spesifik, Nakime dapat mengendalikan dimensi alternatif bernama Infinity Castle ini. Setiap petikan biwanya bisa mengubah struktur kastil dengan tujuan menjebak dan memecah belah para anggota pembasmi iblis dalam labirin yang terus berubah. Karena merupakan dimensi alternatif, Infinity Castle ini juga bebas dari jangkauan sinar matahari yang sedari dulu merupakan momok yang selalu dihindari oleh Muzan karena bisa memusnahkannya seketika. Oleh karena itu, Infinity Castle ini merupakan panggung kematian yang sudah disiapkan oleh Muzan dengan niat untuk membasmi Demon Slayer Corps hingga tak tersisa. Di trailer resmi diperlihatkan Akaza sedang berhadapan dengan Tanjiro. Nampaknya Akaza akan memamerkan teknik pertarungan tangan kosong brutal yang telah diasahnya selama ratusan tahun, serta kemampuan regenerasi mengerikan selevel Muzan. Namun Tanjiro, dengan tekad dan kombinasi teknik pernapasan yang semakin matang, dan jurus Hinokami Kagura warisan keluarganya, tidak terlihat gentar. Di lain sisi, Giyu Tomioka, si pendekar pedang introvert, mencoba mengimbangi gempuran cepat dan mematikan serangan Akaza yang dilapisi seni darah iblis. Terlihat Tanjiro cukup kewalahan mengikuti pertarungan tingkat tinggi antara Akaza dan Giyu. Namun Tanjiro tidak hanya berdiri mematung. Di sela-sela pertarungan, dia mengamati pergerakan Akaza dan berpikir keras mencari titik kelemahannya. Walaupun telah berhasil mencapai State Awakening dengan tanda merah yang muncul di pipinya, Giyu terlihat mencapai batasnya. Akaza benar-benar membuat Hashira air ini kewalahan. Untung saja di detik-detik krusial ini Tanjiro berhasil menguasai teknik dimensi transparan yang bisa membalikan keadaan pertarungan tersebut. Shinobu tidak punya kekuatan fisik sebesar Hashira lain, bahkan pedangnya tidak didesain untuk membasmi iblis secara efektif. Dengan berbagai kombinasi racun yang tersimpan di pedangnya, dia berusaha melawan Doma, Upper Moon Rank 2 yang sadis dan licik. Pertarungan Shinobu menyentuh aspek psikologis dan emosional,
sebab pertarungannya bukan hanya demi masa depan umat manusia, namun demi kakaknya, Kanae, yang dulu dibunuh dengan kejam oleh Doma. Dan tentunya yang sudah diantisipasi pada Infinity Castle Arc ini, selanjutnya akan memperlihatkan pertarungan antara dua pewaris teknik pernapasan petir yaitu Zenitsu Agatsuma dan Kaigaku Inadama, yang awalnya dipersiapkan untuk bersama mengemban predikat Hashira oleh gurunya. Malang, Kaigaku yang dianggap lebih berbakat, dihadapkan lebih awal dengan Upper Moon Rank 1 yaitu Kokushibo, yang tidak memberinya banyak pilihan. Jadi iblis atau mati, dengan bergabungnya Kaigaku ke dalam Circle Muzan, dan menyandang gelar iblis Upper Moon Rank 6, Hashira petir terdahulu, Jigoro Kuwajima, sangat kecewa hingga memutuskan untuk melakukan harakiri, karena merasa sudah gagal sebagai seorang mentor. Zenitsu yang menyalahkan habis-habisan mental pecundang Kaigaku yang mengakibatkan Jigoro Kuwajima mengakhiri hidupnya, mendapat balasan sinis dari Kaigaku yang tidak peduli dengan itu semua, dan hanya mementingkan hidup dan keselamatan dirinya sendiri. Apakah Hakaza akan takluk dengan mudah menghadapi dua anggota terbaik Demon Slayer Corps sekaligus? Atau malah sebaliknya? Apakah racun-racun yang dipersiapkan Shinobu cukup kuat untuk menaklukkan Doma? Dan apakah Zenitsu siap menghadapi masa lalu yang selama ini coba dia kubur dalam-dalam? Walaupun sebagian besar dari kita sudah mengetahui akhir dari kisah perjalanan Tanjiro dan kawan-kawan Demon Slayer Corps dari manganya, yang memang sudah tamat sejak 18 Mei 2020 lalu. Tapi percaya deh guys, dengan adanya film Infinity Castle ini benar-benar memberikan feel dan perspektif baru dari serial Kimetsu itu sendiri. Bisa dibilang filmnya kali ini merupakan peak dari sebuah animasi. Jadi sangat layak untuk ditonton di bioskop nanti ya guys. Oke, sekian dulu dari gua. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kedepannya kamu nggak ketinggalan pembahasan in-depth anime-anime terbaru lainnya.